Ini merupakan tugas video mata kuliah praktikum pengukuran besaran listrik kelompok 5 Teknik Elektro Universitas Lampung. Sebelum masuk ke video, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Pratama Putra dengan NPM 2015031041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ahmad Hidayat Faisan dengan NPM 2015031042. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ahmad Fathul Alim dengan NPM 2015031043. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arda Paitama dengan NPM 201503104. Perkenalkan, nama saya Vito Radivan, NPM 2015031045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Agit Dela Aprianata, NPM 20150310446. Izin memperkenalkan diri, nama Dian Nurwudi Leksono dengan NPM 20150031047. Izin memperkenalkan diri, nama M. Afan Sidiki Asmara dengan nomor NPM 20150311048. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gusti Lutfi Fikri dengan NPM 20150311049. Halo semuanya, nama saya Adam Farel Aldila Mambu dengan NPM 20150311050. Mari kita mulai videonya. Apa sih osiloskop analog? Osiloskop analog merupakan rangkaian alat untuk mengukur dan menganalisa bentuk gelombang serta gejala lain dalam rangkaian-rangkaian elektronik dengan memanfaatkan masukan berupa sinyal-sinyal listrik. Osiloskop pada dasarnya bermanfaat untuk menganalisa besaran-besaran dalam kelistrikan seperti frekuensi, periode, amplitudo, sudut fasa, dan tegangan yang berubah terhadap waktu. Yuk kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Kapan ya ditemukannya osiloskop analog? Agar lebih tahu, yuk mari kita simak pembahasan berikut ini. Sejarah osiloskop. Selama era Soviet yang berakhir pada tahun 1991, perdagangan antara Uni Soviet dan dunia luar sebagian besar diblokir. Pusat desain osiloskop dan manufaktur itu selama bertahun-tahun di Vilnius, sekarang ibu kota Lituania. Pabrik pertama elektrik dibangun pada tahun 1934 di Septiki Street di distrik Naujam, Yezdiz. Sebelum Perang Dunia II, ini adalah pabrik terbesar di Vilnius, merancang dan memproduksi radio receiver untuk penggunaan sipil. Pabrik tersebut memproduksi hingga 54.000 penerima radio per tahun dengan biaya sebesar 1,2 juta US dollar. Selanjutnya, pada bulan Maret 1949, sebuah biro desain eksperimental baru diciptakan pada 555 pabrik. Bisnis osiloskop menjadi salah satu kegiatan utamanya. Pada tahun 1948, spesialis pabrik menciptakan osiloskop industri pertama, C1-1, dengan bandwidth 250 kHz. 1 tahun kemudian, menghasilkan osiloskop 5 MHz, C1-2, yang dikembangkan oleh peneliti Moskow. Osiloskop pertama yang dirancang oleh Biro Desain Eksperimental adalah C1-4 pada tahun 1954. Pada saat yang sama, dihasilkan ribuan OK osiloskop khusus yang digunakan dalam uji coba nuklir. Yuk kita lanjut lagi ke pembahasan yang ketiga. Bisa dipakai apa aja sih alat ini? Mari kita simak lagi yuk pembahasannya. Banyak sekali fungsi yang ada pada sebuah osiloskop, di antaranya sebagai berikut. 1. Untuk menyelidiki gejala yang bersifat periodik. 2. Untuk melihat bentuk gelombang kotak dari sebuah tegangan. 3. Untuk menganalisis gelombang dan fenomena lain dalam rangkaian elektronika. 4.
untuk melihat amplitudo tegangan, periode, dan frekuensi dari sinyal yang tidak diketahui. 5. Untuk melihat harga-harga momen tegangan dalam bentuk sinus ataupun bukan sinus. Dapat dipakai buat menganalisa tingkah laku besaran yang berubah-ubah terhadap waktu dan dapat ditampilkan pada layar atau monitor. Dapat mengetahui beda fasa antara sinyal masukan dan sinyal keluaran. Dapat mengukur keadaan perubahan aliran atau fasa dari sinyal input. Dapat mengukur amplitudo modulasi yang dihasilkan oleh pemancar radio dan generator pembangkit sinyal. Dan juga dapat mengukur tegangan AC, alternating current atau DC, direct current, dan menghitung frekuensinya. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu bagaimana ya cara kerjanya osiloskop analog. Prinsip kerja osiloskop yaitu dengan menggunakan layar katoda. Dalam osiloskop terdapat tabung panjang yang disebut tabung sinar katode atau disebut juga CRT. Pada osiloskop analog itu menggunakan tegangan yang diukur untuk menggerakkan berkas elektron dalam tabung sesuai bentuk gambar yang akan diukur. Pada layar osiloskop langsung ditampilkan bentuk gelombangnya. Osiloskop tipe waktu nyata analog atau ART menggambarkan bentuk-bentuk gelombang listrik dengan melalui gerakan pancaran elektron atau elektron beam dalam sebuah tabung sinar katoda atau CRT dari kiri ke kanan. Osiloskop analog pada prinsipnya memiliki keunggulan seperti harganya yang relatif lebih murah daripada osiloskop digital. Sifatnya yang real time dan pengaturannya yang mudah dilakukan karena tidak ada tundaan antara gelombang yang sedang dilihat dengan peragaan di layar. Serta mampu meragakan bentuk yang lebih baik seperti yang diharapkan untuk melihat gelombang-gelombang yang kompleks. Misalnya, sinyal video di TV dan sinyal RF yang dimodulasi amplitudo. Biasanya, sinar katoda osiloskop mengandung medan gaya listrik yang dapat mempengaruhi gerak elektron ke arah anoda. Medan listrik ini dihasilkan oleh lempeng kapasitor yang telah dipasang secara vertikal, sehingga akan membentuk garis lurus vertikal dinding gambar. Kemudian, apabila pada lempeng horizontal dipasang tegangan periodik, maka elektron yang pada mulanya bergerak secara vertikal akan bergerak secara horizontal dengan laju yang tetap, sehingga terbentuk grafik sinusoidal pada gambar. Ya, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu bagaimana cara mengkalibrasi osiloskop analog. Agar dapat mengetahuinya, kita dengarkan penjelasan berikut ini. Ada 4 cara pengkalibrasian. Yang pertama, yang harus kamu lakukan yaitu pengkalibrasian, dan setelah mengkoneksikan osiloskop ke jaringan listrik dan menyalakannya, lalu kamu amati pada layar monitor yang tampak di layar, yaitu harus garis lurus mendatar. Yang kedua, kamu atur fokus intensitas, kemiringan, position X dan position Y. Dengan mengatur posisi tersebut, kamu nantinya bisa mengamati hasil pengukuran dengan jelas dan akan mendapat hasil pengukuran dengan teliti. Yang ketiga, pakai tegangan referensi yang ada di osiloskop. Maka kamu bisa melakukan pengkalibrasian sederhana. Ada 2 tegangan referensi yang bisa dijadikan acuan, yaitu tegangan persegi 2 VPP dan 0,2 VPP dengan frekuensi 1 kHz. Dan yang terakhir,
kamu dapat menempelkan probe pada terminal dengan acuan, maka pada layar monitor akan muncul tegangan persegi. Dan apabila acuan tegangan 2 VPP, maka pada posisi full or dip 1. Dan tegangan dari puncak ke puncaknya sebanyak 2 kotak. Lalu harus ada satu gelombang untuk satu kotak. Apabila yang tampak pada layar belum tepat, maka perlu diatur pada potensio tengah di knob full or diff atau pada potensio dengan label VAR. Kami sudahi dulu pembahasan mengenai osiloskop analog. Semoga pembahasan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih telah menonton video ini.